Saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada, hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, perayaan Hari Kesaktian Pancasila kali ini lebih semarak. Di sana-sini dirayakan dengan genggam gempita. Di sana-sini disampaikan bahwa saya Indonesia dan saya Pancasila. Sesuatu yang amat baik tentu, dan saya setuju untuk hal itu. Saya pun akan mendeklar bahwa saya adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Saya Muslim dan mukmin, tetapi saya adalah Pancasilais sejati. Karena apa? Karena Pancasila, sebagaimana yang sudah lama disampaikan oleh Syekh Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, adalah ajaran ilahi. Dan menjadi Pancasilais adalah konsekuensi bagi kita semua, umat Islam bangsa Indonesia. Dan dengan demikian, tidak perlu lagi diragukan bahwa umat Islam adalah Pancasilais. Untuk itu, saudara-saudara, dari lubuk hati yang terdalam, saya ucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila kepada seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang amat saya hormati, sebelum hari raya, maksud saya sebelum Hari Kesaktian Pancasila, ada kejadian yang amat memilukan, yakni terjadinya bom bunuh diri di Jakarta yang membawa korban prajurit kepolisian yang masih sangat muda belia, dan tentu sebagai pemuda yang akan menjadi andalan bangsa. Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam pula, saya mengucapkan bela sungkawa dan saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya dan menempatkan mereka di syurganya sebagai syahid, sebagai syuhada sejati, pahlawan bangsa dan negara Indonesia. Ada satu hal yang selama ini tidak pernah diketahui oleh kita semua, yakni sebuah kota kecil di tengah pulau Mindanao, namanya Kota Marawi. Ada kejadian yang sesungguhnya ini adalah merupakan kejadian biasa yang terjadi di Mindanao, tetapi isunya begitu semarak, begitu menyebar, karena hal ini
atau karena yang mereka lakukan berkaitan dengan apa yang mereka declare, yakni bahwa mereka adalah bagian daripada ISIS yang ada di Suriah. Begitu pula apa yang terjadi di Jakarta baru-baru ini. Mereka mengklaim bahwa apa yang dilakukan adalah merupakan jihad yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh ISIS. Saudara, Marawi City adalah kota Islam resmi satu-satunya di dunia. Karena pada tahun 60-an Presiden Marcos secara resmi memberikan nama kota Marawi sebagai Islamic City of Marawi. Kota ini kecil, padat, damai, dan merupakan pusat pendidikan kedua terbesar di Republik Filipina. Karena di sini terletak Mindanao State University kampus utama yang jumlah mahasiswanya adalah lebih dari 500.000 orang di pusat dan di seluruh kampus-kampus yang ada di Mindanao. Selama bertahun-tahun, Marawi adalah kota yang sangat damai dan penuh dengan toleransi. Karena walaupun namanya adalah Islamic City of Marawi, tetapi ada kemajemukan penduduk kotanya. Ada kelompok Maranao sebagai penduduk asing. Ada kelompok Kristen. Ada kelompok Chinese. Dan etnik yang lain. Mereka hidup menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai penduduk Marawi. Di dalam perkembangannya, Islamic City of Marawi tidak terkait dengan segala bentuk hingar-bingar pertempuran yang dilakukan antara pemberontak Muslim dan pemerintah pusat Republik Filipina. Saudara-saudara, peristiwa Marawi City atau Islamic City of Marawi adalah merupakan bagian peristiwa yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pemerintah Duterte, Presiden Duterte, harus melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu yang terjadi di Mindanao sampai ke akar-akarnya hingga tuntas. Jika tidak, maka peristiwa-peristiwa ini akan terjadi di kota-kota yang lain, karena di dalam perkembangannya para pemberontak sudah tidak lagi menggunakan cara lama, tetapi dia menggunakan cara-cara yang baru, yakni menjadikan penduduk kota sebagai tameng dari gerakan pemberontakannya. Para pemberontak Muslim di Mindanao merasakan dari berbagai pengalaman bahwa tentara Filipina tidak mempunyai pengalaman untuk bisa menghancurkan mereka, apalagi kemudian dengan gerilya baru yang mereka lakukan, yakni gerilya kota. Apa yang mereka asumsikan tentang tentara Filipina adalah benar jua adanya. Sebab dengan 30 atau 40 pemberontak gaya baru yang menjadikan penduduk Marawi sebagai tameng, Presiden Duterte harus memberlakukan martial law.
negara dalam keadaan bahaya, undang-undang darurat diberlakukan, dan dikempurlah mereka dengan pengempuran yang membabi buta, dan ternyata tentara Filipina banyak yang menjadi korban. Jika dibandingkan dengan korban yang ada, maka asumsi para pemberontak menjadi benar juga adanya. Persoalannya bukan persoalan pemberontak tidak bisa diatasi atau tentara Filipina lemah, tetapi persoalannya adalah menyangkut keadilan. Dan persoalan yang kedua adalah keterkaitan Indonesia dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Filipina Selatan. Sebagaimanapun, Indonesia di sisi yang lain tidak punya batas langsung, tetapi Indonesia punya batas langsung di kawasan yang lain di Mindanao yang sangat sulit untuk dijangkau oleh kekuatan intelijen kita karena luasnya perbatasan yang sehingga perbatasan Filipina atau Filipina Selatan dengan Malaysia lah yang kemudian harus mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia, karena dari situlah kemudian ada mutatis mutandis para teroris yang sudah merasa kuat, sudah terbekali di kawah Chandra di muka Mindanao, dan kemudian dia mencari tantangan baru, salah satunya adalah Indonesia. Oleh sebab itu sejak awal Indonesia menaruh perhatian besar terhadap apa yang terjadi di Filipina, apa yang terjadi di Mindanao, di Filipina Selatan, lebih lama dari apa yang terjadi saat ini yang menggoncangkan dunia, yaitu apa yang dilakukan oleh ISIS di Timur Tengah. Tetapi kemudian OIC, PBB menganggap enteng kejadian yang menimpa umat Islam di Filipina Selatan, dan mereka tidak menganggap bahwa kejadian itu sangat-sangat berpengaruh bagi keamanan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Presiden Soeharto dengan diplomasinya meminta pemerintah Filipina pada saat itu untuk menerima Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kemelut di Filipina Selatan. Pada saat itu hanya ada satu pergerakan yang namanya MNLF. Perundingan damai pun dilakukan. Dan Presiden Soeharto kemudian mengutus salah satu perwira tinggi Angkatan Darat yang kini menjadi sangat terkenal dan masih dihormati di kalangan pergerakan di Mindanao. Hasil daripada kerjasama antara Indonesia dan Filipina adalah terbentuknya kawasan otonomi khusus ARMM yang merupakan pengakomodasian daripada perundingan antara MNLF dan pemerintah pusat. Saudara-saudara, perundingan ini membawa kos politik yang amat berat, yakni terpecahnya gerakan perjuangan Islam di Mindanao, dan salah satu yang kemudian menjadi besar, menyamai dirinya dengan induknya adalah MILF yang pada waktu itu, pada pemerintahan yang lalu sebelum Presiden Duterte, melakukan perundingan damai di bawah supervisi Malaysia. Sama sekali tidak ada keterlibatan Indonesia secara resmi, yang hasilnya sampai saat ini belum terselesaikan dengan tuntas karena banyak hal yang harus dipertemukan
dipertimbangkan ulang, sehingga karena belum terwujudnya hasil perdamaian antara MILF dan pemerintah pusatlah yang kemudian menimbulkan gerakan-gerakan di bawah tanah yang kembali muncul. Dan salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh 30 atau 40 kelompok muda, diantaranya terdapat diindikasi ada warga negara Indonesia yang menurut saya terlalu besar indikasinya, karena yang jelas adalah lebih banyak bangsa Malaysia yang ada di sana yang memang dengan satu pola yang tersistem. Malaysia mengeluarkan radikalisnya masuk ke Mindanao dengan berbagai cara, termasuk diantaranya mensupport MILF untuk bisa melakukan perundingan dengan pembiayaan yang begitu besar, yang salah satu tujuannya adalah untuk membebaskan Malaysia dari dispute antara dua negara, Malaysia dan Filipina, yakni negara bagian Sabah yang selalu menjadi problema hubungan diplomatik antara kedua bangsa. Saudara-saudara yang amat saya hormati, Filipina Selatan akan menjadi selesai secara tuntas apabila ada ketulusan di antara pihak-pihak di dalam menyelesaikan kemelutnya. Pemerintah pusat tentu, Presiden Duterte dalam hal ini, tentu yang merupakan warga asli Mindanao akan lebih paham kemelut yang terjadi di Mindanao dan akan lebih mampu menyelesaikan daripada presiden-presiden yang lalu. Kemudian Presiden Duterte harus atau layak untuk menjadikan Indonesia sebagai partner utama, karena Indonesia adalah negara yang selama ini secara tulus membantu Filipina untuk menyelesaikan kemelutnya, dan dalam sejarahnya telah menghasilkan apa yang saya sebut tadi sebagai kawasan otonomi khusus, yakni ARMM, di mana Islamic State of Marawi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam otonomi khusus tersebut. Menurut pendapat saya, apa yang berlaku di Marawi adalah ekses dari belum terselesaikannya perjanjian damai antara MILF dan MNL dan pemerintah pusat, dan hal itu tentu tidak akan terselesaikan manakala tidak ada ketulusan dari pemerintah Filipina untuk menyatukan kedua pergerakan, dan kemudian untuk menghimbau kepada pergerakan-pergerakan kecil, tokoh-tokoh pergerakan kecil, agar mereka menjadi satu kesatuan untuk menyelesaikan kemelut yang selama ini terjadi. Dan negara partner yang terbaik bukan Malaysia, tetapi Indonesia, karena Indonesia tidak punya dispute apapun dengan Filipina, sementara Malaysia punya dispute yang berkaitan dengan status Sabah di mata kedua negara sahabat Indonesia ini. Jika kemudian mereka mendeklar diri sebagai bagian dari ISIS, itu adalah sebuah kelemahan, karena mereka tidak terakomodir oleh dua gerakan besar, MNLF dan MILF. Sekali lagi, yang perlu dilakukan oleh Presiden Duterte adalah menghubungi Presiden Jokowi, meminta pemerintah Indonesia untuk ikut bersama-sama
menyelesaikan kemelut yang terjadi, yang belum bisa terselesaikan dengan tuntas karena berbagai hal yang terjadi di masa lalu. Ini saatnya Presiden Duterte bersama kita semua menyelesaikan persoalan Mindanao sehingga kawasan Nusantara ini menjadi kawasan yang damai dan sejahtera. Bagi Indonesia yang terpenting adalah menjaga perbatasan. Bukan perbatasan yang ada di Sulawesi Selatan yang berbatasan laut langsung dengan Mindanao, tetapi yang paling dan harus diwaspadai adalah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Filipina Selatan, yang di dalamnya kemudian ada perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Disinilah mereka dengan perbatasan ini, di perbatasan inilah mereka mendistribusikan teroris-teroris, radikalis-radikalis, pemberontak-pemberontak untuk mendapatkan berperang melawan tentara Filipina. Sekali lagi, mari kita waspada, mari kita introspeksi diri, dan mari kita menjaga